Angkatan bersenjata Israel mengalami kerugian signifikan selama serangan darat di jalur Gaza. Dalam kurun waktu 5 hari saja, Israel kehilangan 88 tank dan kendaraan tempur selama di jalur Gaza. Analisis citra satelit yang diperoleh Al Jazeera mengungkapkan penurunan jumlah tank Israel yang menembus Gaza pada tanggal 8 November. Jumlah kendaraan di barat laut Gaza menurun pada tanggal 8 November menjadi 295, setelah sebelumnya dilaporkan 383 unit pada tanggal 3 November. Demikian dilansir Al Jazeera tanggal 13 November. Militer Israel belum menanggapi laporan citra satelit yang diperoleh Al Jazeera ini. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas tanggal 11 November melansir lebih dari 160 kendaraan militer Israel hancur sejak perang di Gaza dimulai. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengatakan rezim Israel telah kehilangan sejumlah kendaraan militernya sejak perang agresi terhadap jalur Gaza yang terkepung dimulai. Al-Qassam melansir video menghancurkan sebuah rumah tempat tentara Israel membarikade diri mereka di Beit Hanoun. Tentara musuh belum mencapai kemajuan di sektor itu sejak invasi darat, demikian dilansir Al-Qassam. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Amerika Serikat setelah mengunjungi Timur Tengah. Rencananya, kepala negara akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Langkah yang diambil Presiden Jokowi tersebut disorot media Timur Tengah karena berlangsung di tengah memanasnya perang Israel-Hamas. Media Al Jazeera mempertanyakan apakah pertemuan Jokowi dan Biden akan membahas gencatan senjata, sebab rumah sakit Indonesia yang terletak di Gaza telah dikepung oleh tentara Israel. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 2011 dengan sumbangan dari masyarakat dan organisasi Indonesia. Namun terlepas dari situasi di Gaza, para ahli mengatakan bahwa Jokowi akan membahas sejumlah hal, termasuk masalah investasi dan perdagangan, hilirisasi, dan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Adapun kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat tak hanya bertemu Biden di Gedung Putih, ia juga akan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ke-30 di San Francisco pada 15 November mendatang. Sebelumnya, Jokowi juga menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan keprihatinannya terkait situasi di Gaza. Ia mengatakan hasil KTT tersebut akan disampaikan kepada Biden saat kunjungan ke Gedung Putih. Pejuang Hezbollah dari Lebanon melancarkan 5 serangan ke titik militer Israel dalam 24 jam terakhir. Dilansir media resmi Hizbollah, mereka menyerang konvoi logistik Israel di dekat kompleks militer Duviv dengan ATGM. Hezbollah juga menyerang truk dan ekskavator tentara Israel di dekat pemukiman Duviv pada pukul 12 dengan ATGM. Serangan mengakibatkan truk dan ekskavator terbakar. Hezbollah juga melancarkan serangan terhadap infanteri Israel di dekat Ruwaisat al-Asi dekat alun-alun Taihat pada pukul 2 dengan senjata yang sesuai. Juga menyerang unit infanteri tentara Israel di dekat Birkat Risa pada pukul 14 dan menyerang pangkalan militer Zarit pada pukul 14 dengan artileri. Total 30 prajurit Israel dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan Hizbollah yang menyerang dengan ATGM roket dan artileri. Sementara Hizbollah 2 pejuangnya meninggal selama serangan. Total 73 pejuang Hezbollah berpulang sejak tanggal 8 Oktober melawan Israel. Menanggapi serangan Hezbollah, Israel tak tinggal diam. Jet tempur IDF menyerang sejumlah sasaran teror Hizbullah di Lebanon. Di antara sasaran yang diserang adalah infrastruktur militer yang digunakan Hizbullah untuk mengarahkan aktivitas terorisnya. Selain itu,
Tentara IDF menyerang sel teroris yang melepaskan tembakan ke arah wilayah Dovev yang menyebabkan sejumlah warga sipil terluka. Sel teroris meluncurkan sejumlah mortir ke arah Israel Utara. IDF menyerang sel tersebut, serta sel teroris tambahan di daerah Yarin di Lebanon Selatan. Demikian pernyataan resmi militer Israel. Setelah 1 bulan lebih diserang Israel, kini Palestina mulai banjir dukungan. Bahkan sebanyak 57 pemimpin negara yang menghadiri KTT luar biasa OKI sepakat bersatu untuk mendesak penghentian agresi oleh Israel. Sebanyak 57 pemimpin negara menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil keputusan yang tegas. Mereka meminta agar Israel segera menghentikan agresi militer. Terlebih serangan dari Israel telah menewaskan sekira 11.000 orang di Gaza, di mana 4.000 diantaranya merupakan anak-anak. Desakan tersebut disampaikan dalam KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 11 November 2023 kemarin. Dalam agenda tersebut, untuk pertama kalinya selama 11 tahun, pemimpin Iran menyambangi Arab Saudi. Bukan sekedar hadir, Presiden Raisi juga bertemu putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Keduanya pun tampak berjabat tangan dan kompak mengecam aksi Israel. Danone Indonesia buka suara soal tagar tolak Danone Aqua yang sempat trending di media sosial X karena diduga mendukung Israel. Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan Danone tidak memiliki pabrik yang beroperasi di Israel. Arif menjelaskan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara. Dengan demikian karyawan Danone berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Sebagai entitas swasta, kata dia, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun. Dia mengatakan Danone memiliki misi meningkatkan kesehatan. Misi ini dilakukan melalui produk makanan dan minuman mereka. Perusahaan juga berkomitmen menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada pabrik Danone di Israel. Selain itu juga Danone tidak beroperasi di negara Yahudi tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut serangan Hizbullah di perbatasan dengan Israel sudah melewati batas. Dia pun memperingatkan Lebanon akan senasib dengan Gaza jika Hizbullah tidak menghentikan agresinya. Dikutip dari TSS Minggu 12 November, Yoav Gallant menegaskan kepada rakyat Lebanon bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza kemungkinan bisa terjadi di Beirut. Menurutnya, tindakan pejuang Hizbullah kini lebih dari sekedar provokasi kecil. Pasukan Israel, kata Gallant, akan memberikan respon kasar yang mengakibatkan kerugian di barisan Hizbullah. Dia mengklaim militer Israel dalam keadaan siaga penuh, siap menangkis setiap serangan dan siap untuk segala kemungkinan. Sebelumnya diberitakan Israel kembali melakukan serangan udara terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon pada Sabtu 11 November. IDF mengklaim telah menyerang sejumlah infrastruktur yang dipakai Hizbullah. Selain itu, IDF juga menyerang peluncur yang biasa digunakan Hizbullah untuk menembakkan rudal ke Israel. Sebagaimana diketahui, serangan lintas batas antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Hizbullah di Lebanon menegaskan akan terus menyerang Israel jika negara Yahudi tersebut tidak berhenti membombardir Gaza, Palestina. Pemimpin Hizbullah menyatakan kelompoknya telah terlibat peperangan dengan Israel pada 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel. İşte sizden öğreniyoruz bunları. We're learning this from you. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggandeng erat tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Momen ini terjadi kala keduanya melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT luar biasa Kerjasama Islam atau OKI di Arab Saudi pada Sabtu 11 November.
Melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, pemimpin tertinggi di Turki itu nampak harmonis dan akrab dengan Presiden Republik Indonesia. Keduanya juga terlihat berbicara dengan akrab sepanjang perjalanan ke ruang pertemuan bilateral antara Turki dan Indonesia. Bahkan Erdogan terlihat memperkenalkan seseorang yang dipertemukan di OKI dengan Jokowi. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara tersebut sepakat akan terus bekerja sama menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Turki dan RI sepakat mendukung perjuangan bangsa Palestina termasuk dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan lainnya di KTT OKI, Jokowi merangkul Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia merangkul dan bersalaman dengan Abbas sebagai bentuk keprihatinan atas serangan Israel di Palestina. Adapun rapat darurat ini digelar untuk membahas situasi di Gaza. Puluhan pemimpin negara dan kepala pemerintahan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Especially your speech, very tough. Konuşmanı çok dik bir konuşma. İşte hep sizden öğreniyoruz bunları. We're learning this from you. Kızılayımızın başkanı. She's the chairperson of the Red Crescent, the Turkish Red Crescent. Nice to meet you. Alhamdulillah, fine. Yeni seçildi. She's just been elected and maşallah. Bir şeyi götürüyor. She's taking it. İsrail, Filistin'de de yine bütün insani sorunları takip ediyor. And she's following up to all humanitarian issues regarding Israel and Palestine. Harakatul Muqawamat Al-Islamiyah atau Hamas merilis rekaman pertahanan mereka melawan kendaraan lapis baja Israel di wilayah Beit Hanoun dan Tawam di Gaza Utara, tanggal 11 November. Hamas memakai strategi hit and run menyerang dan menghindar dalam gerilya kota di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Dalam rekaman, 2 tank Israel terekam terkena serangan peluncur roket ATGM. Pada hari 36 perang Israel dan Hamas, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Di Gaza, total korban meninggal 11.078 orang termasuk 4.506 anak-anak dan 27.490 terluka. Di tepi barat, 183 meninggal dan 2.400 terluka. Sementara dari Israel, total 1.405 meninggal dan 5.600 terluka sejak awal perang tanggal 7 Oktober, belum termasuk 246 tawanan yang dibawa Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.